Konnichiwa Tojangkis, sekarang kita masih berada di Jepang bersama dengan Hondaisme alias Honda Indonesia. Dan sekarang kita diberi kesempatan untuk berkunjung ke Honda Collection Hall. Iya. Nah, ini adalah surganya bagi Honda, karena Honda Collection Hall itu isinya kayak semacam museum gitu ya, tentang seluruh perjalanan Honda, mobil-mobil, motor-motor, dan kendaraan yang pernah dibuat, serta showcase semua kendaraan bersejarah mereka ada di sini. Kita pengen ajak kalian, Auto Junkies, untuk tur di dalam Honda Collection Hall. Ada apa aja, isinya yang menarik apa aja. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita masuk dalam. Ini dia, The Tour of Honda Collection Hall bersama Lagnats Auto Junkie. Oke, jadi kita sudah berada di lobi depannya dan kita pengen kasih lihat dulu nih jam pembukaannya. Siapa tahu kalian nanti kita doakan bisa berkunjung ke sini juga yang nonton gitu ya, kalau yang tertarik. Opening hour-nya di hari biasa itu jam 10 sampai jam setengah 5 sore. Kalau di weekend dan hari libur nasional itu lebih pagi dan lebih malam. Bukanya di jam setengah 9 sampai jam setengah 6 sore. Ini lokasinya ada di Utsunomiya. Jadi memang kalau dari Tokyo tuh masih perlu perjalanan lagi sekitar mungkin 2 jam 3 jam ya, kayak ke Bandung lah gitu. Nah, memang di sini ada admission fee, tapi berhubung kita bareng Honda Indonesia jadi kita nggak pakai admission fee. Nah, begitu dia masuk ke dalam, langsung ada ini ya, monumen besar transparan yang ada tulisannya di sini Yume, kelihatan nggak nih? Transparan juga, dan ada tanda tangan Soichiro Honda. The Power of Dreams, semua lahir di sini. Dan langsung di lobinya kita disuguhkan dengan kendaraan-kendaraan yang luar biasa sekali. Jadi pertama-tama di sini ada display. Ada motor Super Cub C100, ada generator, iya Honda Generator E300. Kemudian ada Honda S800, ini salah satu. Kempling banget, nice banget gitu ya. Ada mobil balapnya Honda. Ini Honda RA273 tahun 1966. Terlihat masih sangat-sangat kempling sekali. Dan juga ada motor Honda RC 149 motor balapnya. Berlanjut, belakang sini masih ada Honda Brabham BT16 tahun 1965. Ada RC 116 tahun 1966. Ada Honda RC 114 tahun 1964. Dan pastinya ini nih, ini sekarang yang Honda yang logonya dipakai lagi kan sekarang untuk elektriknya Honda ini ya, Honda S800 tahun 1966 juga. Dan ada motor Honda 90 C200 1963. Mobil-mobil dan motor-motor ini sudah ada bahkan sebelum gua lahir, rata-rata tahun 60-an. Namun tentunya kita lanjut dulu dari bagian lobi ini, kita belok ke sebelah kanan kalau dari kita masuk ya, karena ini adalah Honda's Origins. Jadi ini adalah awal mula dari segala Honda. Nah, ini showcase historis yang sangat luar biasa. Dan showcase-nya pun berurutan ya dari segi tahun. Jadi di sini ada The Dream Begins. Ini yang pertama kali memulai dreamnya. Dan pastinya siapa yang tidak kenal bapak yang satu ini? Yes, Bapak Soichiro Honda yang lahir di Desa Komyo di Prefektur Shizuoka, Japan. Dan beliau lahir di tahun 1906. Dari sini mulailah karya-karya Honda. Kayak contohnya di 1922, di sini apprentice di Art Shokai Auto Repair, Soichiro membantu untuk membuat atau membangun mobil balap. Dan ini adalah mobil balapnya. Ini namanya Curtiss Special. Jadi awalnya tuh pakai Curtiss Aircraft Engine. Nah, di sini Bapak Soichiro itu menjadi mekanik atau tim balapnya. Awal seperti itu. Nah, kemudian di tahun 28 Soichiro membangun Art Shokai Hamamatsu
branch. Jadi dia buka workshop sendiri di bawah nama perusahaannya. Mulai tahun 36 bikin piston ring manufaktur sampai di tahun 47. Nah, ini adalah prototype mesin pertama untuk Honda dan ini dibangun untuk sepeda ya. Jadi bisa lihat nih, mesin prototype Honda yang pertama di sini tahun 47. Benar-benar sangat-sangat membantu perekonomian negara. Di 48 akhirnya Honda Motor Company itu establish dan Takeo Fujisawa bergabung sebagai Managing Director. Jadi Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa. Ini adalah Honda Dream D, salah satu karya pertamanya Honda Motor Company. Lanjut lagi tahun 49, tahun 53 Honda juga nggak hanya bikin motor dan mobil, tapi tentu saja untuk membantu menggerakkan perekonomian. Ini adalah mesin Type T. Ini yang bisa dipakai di alat-alat untuk, contohnya misalnya nih ya, Honda Tiller F150 ini untuk farming. Jadi farmer sangat terbantu dengan adanya alat ini. Dan mulai ke 54 turunlah ke mulai balap-balap. Ini ada MV Agusta 125 Sport Competizione, ada Honda R125 nih untuk balap. Dan di tahun 63, nah ini nih, lagi-lagi motor produksi massal Honda C310. Jadi benar-benar diproduksi massal. Lanjut ke tahun 63, mulailah bergerak ke roda 4. Di sini ada Honda Sport 360, sebuah cabriolet compact. Lihat nih kondisinya. Interiornya masih kempling banget. Ini benar-benar museum worthy. Dan Soichiro pun punya quote, kalau kita bikin mobil, kita nggak akan keluarin mobil itu kecuali itu mobil terbaik di dunia. Dan di tahun 63 ini akhirnya Honda Motor Company itu join automotive industry. Jadi nggak hanya roda 2 aja, masuk ke industri mobil. Di tahun 64 ada partisipasi pertama di Formula One. Dan di sini harusnya ada Honda RA271 ya, cuman mobilnya lagi di service atau lagi dipakai mungkin. Jadi mobilnya absen displaynya di sini, tapi harusnya ada di sini. Mungkin kalau kalian kesini nanti mobilnya udah ada. Lanjut ke tahun 72, ini debut pertama untuk mesin emisi rendahnya Honda. Mereka menyebutnya CVCC engine. Dan di tahun 73, Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa retire alias pensiun pada saat Honda itu anniversary yang ke-25 tahun. Iya, jadi udah mengabdi 25 tahun. Akhirnya duo bapak itu pensiun. Dan di sini ada sedikit tribute pada Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa sebagai founding fathers of Honda Motor Corporation. Bener-bener dari awal kayak cerita ya. Kayak kita jalan di Honda Collection Hall itu nggak hanya ngelihat mobil-mobil dan motor-motor dan juga kendaraan legendaris yang bersejarah, tapi juga kita semacam diceritakan gitu. Kayak ada flow-nya, ada ceritanya di sini. Bagaimana Honda dari awal itu terbentuk, dibangun dan terjadi sehingga menjadi sukses seperti sekarang. Nah, tapi tentunya nggak hanya di sini aja, karena di Honda Collection Hall ini ada 3 lantai lebih. Jadi kita lanjut ke section yang berikutnya. Oke, kita sudah naik ke lantai 2 dan lanjut di lantai 2 pun ada banyak display di sini. Jadi pertama-tama di bagian area lobi lantai 2-nya langsung terlihat banyak sekali mobil-mobil formulanya Honda dari generasi ke generasi dari tahun 84 ya. Williams Honda FW09 ini tahun keduanya mereka secara masif partisipasi di F1. Mobilnya kayak gini, masih tahun 80-an banget nih F1-nya nih ya. Masih bulky dan tetap sangat aerodinamik dengan mesin RA164E. Nah, bahkan spesifikasinya tuh ada di sini lengkap ya. Mesinnya 1500 cc, tenaganya 600 PS, bore stroke-nya, valve-nya, semuanya ada di sini lengkap. Lanjut ini ke tahun 89. Di sini ada McLaren Honda MP4-5. 2 title dimenangkan dengan 10 kemenangan dari total 16 balapan. Ini udah monokok ya, dan dia tentunya CFRP alias Carbon Fiber Reinforced Plastic Monokok, sama mesinnya pakai RA119E kalau yang ini. Nah, ini di tahun 2008, ini udah lumayan muda. Ini pakai Honda RA108 sama monokok juga, dan mesinnya pakai RA808E. Ini ada contoh mesin Honda Racing, dan juga di sini ada display Toro Rosso Honda STR14. Ini tahun 2019. Jadi ini yang latest, yang udah ada desain ala swallow-nya gitu ya di sininya.
Nah, oke. Nah, balik lagi kita diajak bercerita bersama dengan Honda karena di sini tuh ada chapter-chapternya. Nah, pas kita naik, kalau misalnya kalian kesana itu chapter 2, chapter satunya tuh ada di bagian sebelah sini. Kalau yang dibawa kan tadi origin story, nah ini mulai ke chapter 1 dulu. Chapter 1 ini di tahun 1970. Pang, salah Pang. Masuknya dari sini. Ini exit. Jadi dia ada ceritanya Bang. Oh gitu. Iya, jadi kita jalan ngikutin ceritanya. Nah ini, iya, ini tahun 70 ini era enthusiasm yang ditunjukkan untuk bikin people happy, bikin people senang dan menantang dunia dengan teknologi Honda. Oke, jadi di sini balik lagi. First chapter di sini. Yang pertama, goalnya Soichiro Honda adalah I want to make people happy. Sama seperti kita di Laknas dan berkendara, we want to make people happy. Makanya, jadi semoga kalian yang nonton happy. Dan kita doakan semoga kalian juga nanti semua bisa kesini juga. Amin. Untuk melihat secara langsung gitu ya, karena harus sih. Harus ya, harus banget sih. Nah, ini lucu banget. Ini adalah tangki bensin dari ini. Dan tangki bensin ini terinspirasi dari botol air panas katanya. Iya bener mirip sih. Iya mirip sih, mirip. Nah, jadi ini adalah bicycle engine. Jadi tadi di bawah tuh ada nih ya, di display juga. Jadi awalnya kan mereka membuat prototyping pertamanya itu untuk sepeda bermotor atau sepeda bermesin ya. Jadi jatuhnya ini belum sepeda motor banget, tapi lebih ke arah sepeda yang dikasih mesin. Ini juga yang tadi, yang teknologi untuk memudahkan para farmer, mesin-mesinnya. Tiltar F60 yang dibuat tadi kan Tiltar F150, ini Tiltar F60. Kemudian iya. Jairo. Ini namanya Honda Juno K. Nah, jadi motor ini lebih tua dibandingkan bapaknya Ipang. Most of bapak-bapak kita bener sih. Nah, banyak sekali di sini. Kemudian ini tentunya mereka masuk ke motorsport dengan Honda RC160, RC162, A2RC143 gitu ya. Motorsport. Mereka punya filosofi never copy others untuk membuat desain yang sangat-sangat original. Nah, ini kata-kata yang harus kalian ingat. Jangan menjiplak yang lain, walaupun yang lain menjiplak kita. Nah, ini kata-kata yang harus harus diterapkan ke brand Cina. Karena brand Cina ya sampai sekarang juga banyak sih masih ngopi-ngopi ya, to be honest ya. Tapi ya oke lah. Mereka mulai berpikir, oke, kan sepeda bermesin udah, motorsport juga udah, desain yang prestigious dan original juga sudah. Apa yang harus mereka bawa ke market? Maka akhirnya Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa itu traveling ke Europe. Tapi mereka nggak nemu jawaban. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang lebih cocok untuk kebutuhan Jepang, bukan kebutuhan Eropa. Lahirlah Cubs. Iya, jadi di sini adalah deretan motor-motor pertama yang benar-benar disesuaikan untuk pasar kebutuhan Jepang. Dari mulai Trail 90 CT200 ini tahun 64, kemudian ada CA105T Trail 55 ini tahun 63, Super Cup C100 tahun 58. Wah gila sih ini. Kalau yang suka motor boleh yang kayak Dandy Mas kesini, gila sih. CA100 tahun 62 gitu ya. Jadi benar-benar ini adalah motor-motor yang sudah didesain untuk kebutuhan Jepang. What people really want, yang diinginkan oleh pasar Jepang. Masuk ke roda 4, Honda T360 tahun 63. Ini lagi-lagi untuk dipakai kebutuhan logistik dan kebutuhan orang-orang untuk bekerja gitu ya. Tapi untuk kalian para pemimpi ada ini, S500 tahun 63. Sebuah compact cabriolet yang desainnya cantik banget. Bahkan sampai sekarang ini masih terlihat sangat cantik sekali. Lanjut, balik lagi ke era motorsport dengan Honda RA300, Honda RA272. Dan di sini pun selama kita membuat mobil, kita akan pilih jalan yang paling susah. Jadi intinya Soichiro Honda itu nggak suka yang gampang, suka nyusahin diri sendiri dia. Suka tantangan gitu ya. RA301 ini kan semua mobil-mobil yang dibangun atas tantangan.
Nah, ini juga motor tanpa balap, tidak ada yang akan meningkat. Balik lagi ke motor-motor balapnya, CR110, CR93, CR72. Ini motor-motor balap mereka. Nah, lanjut ke ini. Tentunya semua orang gak akan puas hanya dengan Honda Super Cup saja. Ada beberapa orang yang pengen motor dengan performa yang lebih tinggi, higher performance for more people. Nah, makanya ini di tahun 65 ada Honda Dream CB450. Nah, mulai nih main cc gede ya, mulai ke arah moge nih. Dan juga CB750 di tahun 69. Jadi buat yang pengen motor dengan yang tenaga yang lebih Honda mulai keluarin motor-motor dengan cc besar. Dan ini mesinnya ada di sini. Ini mesin yang CB750. Gila, knalpotnya 4 cuy, keren ya. Nah, lanjut. Ini motor yang lebih fleksibel ya, bisa dibilang ya. Jadi kan dia pengen membawa kebahagiaan ke sebanyak orang manapun. Jadi nggak hanya orang dewasa tapi untuk anak-anak juga. Makanya lahirlah motor-motor berukuran kecil seperti ini, seperti Honda Monkey Z100, Monkey CZ100, Monkey Z50M, dan Monkey Z50Z. Safe and fun riding for everyone. Itu kayak slogan kondom gak sih? Tapi ya ya intinya seperti itu. Jadi motor-motor ini bahkan bisa dikendarai oleh orang-orang yang kecil, yang saya kayak belum bertumbuh dewasa. Nah, lanjut, ini lagi-lagi Honda juga turut improve lagi di segi farming dan kebutuhan logistik. Ada Honda generator pun udah ada beberapa generasi. Ini ada mesin untuk kapal. Mesin untuk kapal ini outboard motor GB30. Ini beneran bisa dipakai untuk mempropel kapal. Dan ini tentunya ada tilter F90 yang lebih baru. Mobil yang people centered. Nah, mobil people centered pastinya ini salah satu mobil paling bersejarah di lineup Honda di dunia ya. Ini Honda N360. Nah, ini adalah people car pertamanya mereka nih. Kalau tadi kan udah ada mobil yang membantu untuk usaha, ada mobil yang lebih ke arah untuk showcase gitu ya, cabriolet gitu. Nah, ini people car mereka tuh pertama ini. Bisa dibilang ini tuh kayak mbahnya city car atau hatchback perkotaan. Dan fun fact, Honda N360 ini itu desainnya yang secara langsung menginspirasi Honda N1. Jadi kalau kalian lihat pakai K-car zaman sekarang, ada Honda N1 yang nantinya pun juga dipakai sebagai Honda Super EV, Super One prototype. Nah, desainnya tuh diambil dari Honda N360 ini, makanya ada kemiripan dari segi desain wajahnya terutama ya. Nah, kalau dilihat dari sini kan N360 dia max powernya itu cuma 31 PS, bukan 360 HP, tapi mesinnya 390 cc. lebih tepatnya sebenarnya 354 cc, cuman dibuletinnya ke atas. Buletinnya lumayan jauh ya. Ditambah 6 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Biar cantik kan Honda N360. Kemudian lanjut ke bikin mobil yang orang ingin setir. Nah, ini Door hatchback ya ini. Ini 3-door hatchback. Ini Honda Z. Ini tahun 71. Dan ada Honda Famos tahun 70. Jadi ini adalah mobil-mobil pertama yang benar-benar kayak orang tuh pengen punya gitu ya. Mobilnya tuh desirable gitu. Nggak hanya membantu tapi juga kayak, wih keren ya pakai ini gitu loh. Ada desirability-nya yang main di sini. Nah, itu dia, Pak. Iya kan? Jadi di JMS itu kan ada namanya Honda Micro EV Concept kan. Nah, Micro EV Concept itu memang desainnya ngambil dari sini, terutama di bagian depannya ini kan kemarin kayak ada spare tire look gitu kan. Nah, ini emang aslinya ban serepnya itu ditaruh di bagian depan dan matanya rada nongol gitu, jadi lucu. Ini kita masih bisa lihat interiornya loh kesini loh. Memang tidak boleh dinaiki karena mobil ini grade-nya kalian bisa lihat nih betapa mulus, bahkan sampai speedometernya aja masih mulus bet. Kunci peletak punten le. Oke. Nah, chapter 1, ini chapter 1 Bang. Kalau yang di bawah itu kan origin story, kayak prolog. Nah, oke, lanjut, ini adalah chapter 2-nya. Jadi, tadi prolog story originnya di bawah udah. Kemudian di sana kan untuk chapter 1-nya udah. Kita lanjut ke chapter 2. Chapter 2 ini dari tahun 70 sampai tahun 85. Era yang dimana
itu semakin menantang. Jadi tantangan tuh dipersu oleh mereka dan akhirnya mulai mengejar ide-ide besar dan ide-ide gila dari Soichiro Honda. Nah, oke. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu di sini ya. Nah, ada toilet. Oh bukan. Tapi kalau kalian pengen ke toilet bisa juga, ada di lantai 2 di sini. Nah, jadi di yang pertama ini goalnya adalah membuat sesuatu yang belum pernah dilihat di dunia. Jadi contohnya ini, ada lagi-lagi mobil balap RA302. Ini adalah sebuah mobil balap yang sebelumnya belum pernah terpikirkan konsep seperti ini gitu ya. Begitu pula dengan Honda 1377. Ini family sedan pertamanya Honda dan dia punya sebuah sistem unik yaitu DDAC alias Duodyna Air Cooling dan juga 4-wheel independent suspension. Lagi-lagi inovasi. Ini independent suspension di tahun 69. Nah, makanya kan ini mulai nih ide-ide gilanya Soichiro Honda dituahkan ke mobil-mobilnya. Nah, ini mesinnya DDAC. Stay on the road you believe in. Teruslah jalan di jalan yang lu percaya. Nah, ini adalah Honda Life. Honda Life ada beberapa di Indo. Nah, Honda Life ada beberapa di Indo dan sama ini juga menjadi salah satu mobil massal awal-awalnya mereka dan ini sangat populer dan sukses di tahun 71. Hingga akhirnya ini nih membuat mobil basic pertama di dunia. Jadi ini adalah Honda Civic generasi pertama tahun 72. Ini luar biasa ya. Jadi bener-bener kan kita tahu Civic adalah Honda yang paling Honda gitu. Nah inilah Civic pertama, jadi ini adalah Honda paling Honda yang paling pertamanya. Jadi benar-benar ya ini salah satu mobil yang put Honda on the map banget juga. Dan juga ini sampai sekarang pun masih terus diteruskan hingga Civic modern bahkan ke lini Type R juga. Awalnya semua bermula dari sini. Jadi kan polusi global itu udah mulai jadi masalah di tahun 60 dan akhirnya Honda itu mendevelop mesin emisi rendah pertama mereka. Nah, mesinnya itu seperti ini, namanya tuh CVCC engine. Ini adalah mesin emisi rendah pertamanya mereka, dibangun di tahun 73 dan akhirnya dimasukkan atau diterapkan ke Honda Civic tahun 73 ini. Jadi siapa bilang teknologi eco-friendly itu baru bermulai masa kini. Dari tahun 70-an Honda sudah memikirkan soal lingkungan. Nah, jadi ini adalah mobil pertama di dunia yang pass atau lulus requirement dari Clean Air Act tahun 1970. Mobil pertama di dunia yang lulus itu. Jadi benar-benar Honda kontribusinya ke lingkungan juga sangat luar biasa. Nah, mesin CVCC itu nggak hanya cuma ditaruh di Civic aja, tapi di Accord juga ditaruh. Nah, ini Honda Accord tahun 76 ya, generasi pertama juga. Gila ya. Gila, keren. Ini ngeliat Accord generasi pertama yang kondisinya masih kempling, total. CVCC water cooled 1600 cc, 4 silinder segaris. Tenaganya 80 PS. Akhirnya masuk ke tahun 70-an, para employee Honda itu mulai masuk ke hobi off-road motorcycle. Jadi makanya motor-motor mulai didevelop dengan desain-desain dan kemampuan untuk off-road. RC250M, CR250M, RC500M ini motor-motor semua yang mereka bisa pakai untuk off-road. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nah, dan di sini balik lagi, engineering yang merespon ke suara pengguna. Amerika kan pastinya pengen motor yang cc-nya gede, motor yang moge gitu kan. Jadi di sini akhirnya ada Goldwing GL1000. Ini Goldwing yang masih awal banget ya. Bentuknya sebenarnya masih nggak Goldwing. Nah ini baru nih. Ini Goldwing sebagaimana yang kita kenal. Goldwing GL 1500 tahun 88. Tahun 88, gue belum lahir, motornya udah sekeren ini, Gila, keren banget. Ini motor tahun 88 nih.
Udah ada speaker. Gila, keren ya. Dan mulai beralih ke yang tadinya alat-alat yang buat farming itu untuk industrial use. Mereka juga bikin alat-alat untuk personal use, untuk di rumah gitu ya. Kayak contohnya lawnmower HR21 ini. Lumayan terkenal ya Honda, makanya kalau orang ngomong biasanya Honda Civic yang dituning suaranya kenceng tapi mesinnya nggak lari, itu dijulukin kayak lawnmower. Nah ini sebenarnya lawnmower legendaris itu yang mereka sebenarnya tuh lawnmower sangat-sangat luar biasa, legendaris sekali. Nah di sini akhirnya mereka taking on the gigantic US market di tahun 79. Akhirnya mereka memproduksi motor di Marysville, Ohio di USA alias Amerika. Jadi balik lagi ke mobil Formula, banyak sekali di sini. Sampai tahun 1991 dengan McLaren Honda MP4/6. Jangan hanya menang dengan perbedaan kecil, menang dengan perbedaan yang signifikan. NL500, wah banyak sih ini sih. Motor-motor balapnya sampai tahun 88 dengan NSR 500. Ini juga ada kendaraan-kendaraan seperti ini, Honda Roadpal. Ini yang benar-benar bisa dibawa oleh ibu-ibu. Aman leh, taruh aja. Nah, Ipang udah beli, baru nyampe langsung beli diecast Prelude. Emang kita belum, gak apa-apa. Honda Palfly, Honda Pal Holiday, Honda Humming, ini adalah motor-motor untuk bikin mobilitas lebih menyenangkan untuk orang-orang yang pemula. Dan akhirnya masuk ke motor-motor matic seperti ini ya, Honda Tact Full Mark, dan juga ini. Ini salah satu motor yang kita demen banget dari Honda, yaitu Honda Gyro. Ini ada Gyro X itu yang lebih bisa agak off-road ya, makanya X kan Honda Gyro Cross gitu. Di tahun 82 ada Honda Gyro Up, dan juga Honda Gyro Canopy. Ini waktu itu Air Moda sempat punya nih dan sering dipakai oleh Jason Hari untuk keliling. Ini motornya keren sih. Dia bisa tilt gitu ya. Nama Gyro itu karena motornya tuh pas belok, walaupun dia 3 roda dia tetap bisa miring. Dan ini ada kanopinya sesuai dengan namanya. Jadi nggak kehujanan. Keren. Mulailah mereka masuk ke sesuatu yang unik dengan Honda VT 250F, VF 750F, dan ini juga salah satu legendary nih di lineup Honda ya, Moto Compo. Dan kalau ngomongin Moto Compo gak lengkap tanpa ngomongin kardusnya ya, karena biasanya ini datangnya berdua gitu ya. Moto Compo dengan Honda City ini biasanya Moto Compo ditaruh di dalam bagasinya. Nah ini adalah Honda City generasi pertama, konsep city car baru yang didesain untuk urban delivery dan distinctive youth, anak-anak muda. Ibaratnya tuh zaman dulu pakai ini tuh kayak kalian pada zamannya tuh pakai jazz, keren gitu ya. Kesannya tuh kayak anak-anak gahol tahun 81. Joknya masih bawaan, setirnya masih dashboardnya Matic loh, ini Matic. 1231 cc, 63 PS. Dan desain high roofnya ini bikin interiornya jadi lebih lapang dan juga membuat kenyamanan berkendara. Matic loh, keren ya. Nah, masuk ke dunia yang lebih mewah. Nah, dunia mewah tentunya nggak lepas dari sedan-sedan seperti ini. Ini adalah Honda Queen Integra tahun 1985 dan udah ada sunroof. Untuk tahun 85 udah ada sunroof. Gue malu sih ngeliat mobil gue sekarang gak ada sunroof. Ya modelnya liftback gini. Honda Queen GSI Integra. Sedap sekali. Dan pastinya masuklah ke Civic yang lebih baru. Ini Honda Civic 3-door hatchback generasi ketiga tahun 83. Dan pastinya ini salah satu Honda paling keren, paling diincar oleh anak muda di seluruh dunia. Walaupun sebenarnya nggak kenceng-kenceng amat, tapi keren gitu kalau lo punya ini. Iya. Ini yang tipe apa, Pot? Honda CRX SI.
SI 1600 cc 4 silinder 130 PS. Tenaganya masih lebih gede dibanding Jazz-nya Alex loh. Ini mobil tahun 87 tapi udah 130 PS. Nih keren banget ya. CRX tuh emang DOHC, program fuel injection. Joknya ada emboss CRX-nya. Manual transmission. Pelek kaleng, culture lay. Dan pastinya dunia Jepang nggak lepas dari dunia Keiji Dosha alias K-Car. Makanya di sini ada building a true K-Car dengan Honda Today. Udah nggak today lagi sih sebenarnya, sini tahun 74 ya. 74 tuh udah nggak today lagi, tapi ini adalah Honda yang sangat unik karena dia masuk ke kategori K di Dosha, tapi desainnya nggak kayak K-Car kebanyakan yang tall box design. Dia desainnya lebih kayak city car. Jadi ini tuh kayak bisa dibilang kayak baby Civic gitu. Nah, makanya seperti ini. Dan konon ini R Moda lagi bangun. R Moda lagi bangun kan? Iya, ada nih di rooftop atas R Moda, nggak tahu jadi gimana. Tapi ya, jadi 2 pintu, 4 seater, dan sesuai dengan regulasi K-Car. Mesinnya 2 silinder. Sangat lucu sekali. Honda Today G. Nah, dan akhirnya di tahun 70 mereka bikin satellite navigation pertama di dunia. Tahun 70 nih. Jadi mereka bikin, sebenarnya bukan satellite ya. Kalau satellite kan terkoneksi gitu. Ini lebih ke arah car navigation. Kenapa car navigation? Karena dia dimasukin kertas gitu ya. Jadi ini lembar-lembar kertasnya seperti ini. Terus ini ada namanya Honda Electro Gyrocator. Nah, dia kayak kertasnya tuh dimasukin lewat samping. Jadi kayak gini nih. Nah, kertasnya dimasukin sini, set gitu. Nah, nanti bisa, ini tuh kayak apa ya? Oh, kayak OHP. Lu tau nggak ya? Kayak OHP dulu zaman sekolah. Jadi ada map pen-nya. Jadi nanti pas dimasukin dia bisa ngasih lihat rutenya gitu. Kebayang nggak sih? Tahun 70-an. Iya. Ini tahun 70-an loh. Kan udah bisa bikin car navigation built in, walaupun masih model TV tabung kayak begini, tapi keren cuy, keren loh ini, luar biasa, seperti itu. Nah, jadi pertama-tama di lobbynya lantai 2 ini, itu ada Honda Collection Hall X Tomica ya. Jadi mereka lagi berkolaborasi untuk bikin exhibition antara Honda dan Tomica. Jadi maksudnya adalah mereka bukan jualan, tapi mereka mendisplay mobil-mobil yang di sini dengan format ala Tomica. Jadi ada beberapa, kayak contohnya misalnya di sini ada box-boxnya Tomica, Honda NSX, Honda Freed, Integra Type R. Ini box-boxnya dibikin lebih besar. Kemudian ada display mobil aktualnya yang juga sesuai dengan cover depan box Tomicanya. Kayak seperti contohnya ini Honda City Turbo 2. Ini ada Tomicanya seperti ini. Dan juga ada diecast model Tomica yang Honda S880. Ini juga langsung di box seperti ini. Sangat lucu sekali, sangat photable, instagramable sekali. Dan pastinya ada Honda Tomica Premium ini, Honda NSX-R. Ini juga sama, display backgroundnya tuh kayak di boxnya Tomica gitu ya. Karena kan Tomica Premium ada yang Honda NSX-R. Dan gak hanya mobil aja, bahkan Honda Little Cup scale 1:33 ini juga ada di dalam box. Langsung di display seperti box Tomica seperti ini. Chapter 3. Tapi kita lanjut ke chapter 3. Nah, era di mana value-value baru itu dibuat dan dibentuk dari mimpi dan aspirasi para individu. Mencari tingkat otomotif baru yang lebih tinggi. Dan di sini kita mulai dari ini adalah Honda termewah dengan kasta tertinggi. Kita sempat bikin reelsnya kemarin pada saat kita baru tiba, dan itu pas di rest area ya. Kita ketemu yang
generasi terbarunya. Nah, ini adalah awal dari semua itu. Membuat flagship Honda. Flagship artinya kasta tertinggi, dan ini adalah Honda dengan kasta tertingginya. Apalagi kalau bukan Honda Legend. Honda Legend ini tahun 85, dan ini sebuah sedan besar ya. Bisa dibilang bahkan sedan mewah ya. Sedan mewah yang membuat ownernya merasakan maximum driving pleasure. Mesinnya V6 dan ada pilihan 2000 cc dan 2500 cc. Mulai juga mereka mencari desain-desain yang inovatif. Di tahun 85 mereka mendebut Accord generasi ketiga, tapi ada satu varian yang mereka buat lebih sporty. Iya. Dan ada tambahan-tambahan seperti lampu retractable gitu ya. Nah, ini dia mobilnya, namanya Honda Accord Aerodeck. Accord Aerodeck ini cukup unik karena dia modelnya itu shooting brake. Shooting brake itu masih jarang ya pada masanya. Jadi stylingnya tuh streamlined. Dia tuh mirip seperti wagon, tapi tidak sepanjang wagon, tapi cuma 2 pintu. Shooting brake itu seperti itu. Dan bisa dilihat kalau terbuka, dia terbukanya sampai atas gitu hatchback ya. Jadi hatchback itu hinge-nya tuh ada di sini. Jadi terbukanya tuh begini. Dan bahkan ini ada kaca lagi di bagian atas. Jadi kacanya tuh tupis. Lucu banget. Interior masih pristine tentunya. Tahun 85, mesinnya 1834 cc, water cooled 130 PS. Dan sama di depan tentunya tetap pop-up headlamp for days. Karena keren. Motor-motor juga masih berlanjut sampai ke CBR Fireblade, RR modern. Dan pastinya experiencing true joy of driving di tahun 90. Ada Honda NSX yang banyak yang orang menganggap ini sebagai the first Japanese supercar ya. Ini mesinnya juga merupakan mesin Honda Legend yang di upping lagi gitu ya. Dan ini varian yang NSX-R yang versi lebih kencangnya lagi. Mereka tetap butuh mobil seperti ini yang digunakan untuk keluarga beraktivitas. Maka lahirlah Honda Odyssey sebagai sebuah minivan di tahun 94. Kemudian Honda CR-V generasi pertama sebagai sebuah SUV di tahun 95. Dan ini nih, ini sebenarnya mobil yang gue demen banget. Cuman sayang kayaknya di Indonesia belum kelihatan populasinya. Ini adalah Honda SMX. SMX itu adalah mobil yang bisa dibilang mungkin kategorinya kayak minibus kali ya. Kayak ini tuh sebenarnya mirip kayak Cube gue gitu secara dimensi gitu. Cuman lucunya di sisi driver dia pintunya 1. Tapi kalau kita lihat di sisi passenger pintunya 2. Jadi dia kayak Hyundai Veloster gitu. Tapi pintunya tuh kanan kiri asimetris. Dan kalau kita lihat di sini tuh dia sendiri fun performance concept katanya. Jadi untuk membuat mobil yang gak hanya fun buat dilihat, fun untuk dikendarai, tapi fun juga untuk digunakan. Desainnya mengotak, compact di bawah 4 meter, dengan mesin yang compact juga, dan tentunya lantai yang rendah dan rata, yang artinya interiornya bisa dibuat selega mungkin. Makanya ini secara praktikalitas dapat, kenyamanan dapat, tapi fun to drive juga masih khas dengan Honda tentunya. Mesinnya 2000 cc, 130 PS. Tahun 96, Honda SMX. Lucu nih, bisa jadi camper karena joknya bisa dilipat rata. Nah, sedikit bonus nih, ternyata di Honda Collection Hall itu mereka nggak hanya memajang mobil-mobil bersejarah dan sejarah dari Honda itu sendiri. Bahkan ada atraksi di bagian taman belakangnya yang sekarang sudah ramai dipenuhi oleh
orang-orang yang sangat antusias dari seluruh dunia ini. Dan atraksi ini dinamakan Honda Sound Demonstration. Jadi mereka akan mengeluarkan beberapa model Honda yang ikonik pastinya. Salah satunya ada Honda Beat, ada Honda Super GT. Sehingga teman-teman semua bisa mendengar suara mobilnya itu seperti apa gitu ya. Akan dibawa beberapa putaran di taman belakang sini. Kayak gimana? Yuk kita lihat. 車両重量は約 800kg と軽快な走りと静電気に大きく貢献しました。また量産乗用車としては世界初となるルーフダマークベンチレーションを装備。ルーフの後方に空気を取り込む四角形の空気筒がありますが、お分かりいただけたでしょうか。飛行機のように天井からフレッシュエアが降り注ぎ、快適な換気が可能な設計となっております。 Berlanjut lagi, kemudian di sini ada motor-motor untuk anak muda seperti Honda Zoomer gitu-gitu udah mulai dibuat ya, jadi motornya semakin kekinian. Ada generator, ada mesin boat juga. Pastinya Honda S2000 ini hadir di tahun 99 dan juga dua Type R hadir di tahun 97. Nah, kurang lebih begitu sedikit tour kita di Honda Collection Hall. Gimana menurut kalian? Menurut kita sih seru banget. Kalau kalian punya kesempatan, kayaknya wajib banget sih sekali seumur hidup at least kalian untuk nyamperin Honda Collection Hall ini. Apalagi kan kalau kalian fansnya Honda dan atau bahkan bukan fans Honda tapi sekedar petrolhead dan pengen tahu sejarah otomotif dunia, ini tuh udah wajib banget kalian santronin. Kalian gak akan belajar banyak, isinya full daging semua, dan kalian bisa melihat mobil-mobil yang kondisinya masih sangat-sangat kinyis banget. Jadi kalau misalnya kalian suka mobil antik, mau tuba gitu ya, kalian gak akan menemukan mobil-mobil dengan kondisi yang lebih kinyis untuk anak Honda dibanding yang ada di Honda Collection Hall ini. Dan tentunya di sini pun ada gift shop kalau misalnya kalian pengen berburu merchandise Honda. Kalau kalian sedang main ke Jepang, pastikan kalian jangan lupa mampir ke Honda Collection Hall untuk pengalaman yang pastinya nggak akan kalian lupakan. Terima kasih banyak ke Honda Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Jepang dan bahkan ngajak kita sampai ke Honda Collection Hall ini. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian cek out sosial media mereka di @hondaisme, dan juga agar kalian bisa selalu up to date dengan produk-produk terbaru dari Honda Indonesia. Oke, gua Rockford, thank you banget udah nonton dan thank you udah nemenin kita jalan-jalan bareng di Honda Collection Hall. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.